Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun iman kita adalah kita wajib mengimani tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kitab yang Allah turunkan kepada setiap rasulnya, setiap utusannya. Dan secara khusus kita sebagai umat Islam tentu kita wajib mengimani kebenaran Al-Quran. Sehingga di dalam berbagai ayat perintah untuk beriman, selain iman kepada Allah, iman kepada Rasul, juga kita dianjurkan untuk mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah kami turunkan kepada Rasul. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang sangat agung, dan itu adalah pondasi di dalam agama kita. Secara khusus ya, kenapa kita wajib mengimani Al-Quran, mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dia adalah sumber rujukan di dalam kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui, agama ini bukan produknya manusia. Agama ini bukan buatannya Nabi Muhammad, ya. Agama ini bukan buah dari pemikiran manusia, ya. Jika kita akan temukan kebenaran agama kadang tidak sama dengan kebenaran yang ada di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Kadang menurut pikiran kita ini benar, tetapi dalam kacamata agama itu tidak benar. Kenapa? Karena kebenaran yang disebutkan di dalam agama, di dalam Al-Quran adalah kebenaran yang sifatnya mutlak, bukan kebenaran yang sifatnya relatif menurut saya, menurut orang, dan seterusnya itu. Sehingga memahami, mempelajari Al-Quran itu adalah hal yang sifatnya mutlak, wajib, ya. Kita bisa sholat, kita bisa memahami prinsip-prinsip akidah, hubungan kita dengan Allah, kita bisa memahami ibadah, kita bisa memahami bagaimana sih kita harus bermasyarakat, berhubungan dengan saudara kita. Itu harus lewat Al-Quran, ya, harus lewat Al-Quran. Maka kalau kita kemudian tidak mempelajari Al-Quran, kita tidak akan bisa memahami agama dengan baik. Orang yang tidak belajar agama pasti 100% salah beragamanya. Kenapa? Dia beragama menurut pikiran dia, menurut perasaan dia. Sehingga di dalam Islam namanya belajar itu sifatnya wajib, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya adalah wajib. Karena dengan belajarlah kita bisa tahu apa sih keinginan Allah terhadap kita. Allah inginnya kita seperti apa? Itu bisa kita pelajari dengan mempelajari agama ini, mempelajari kitab Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan belajar itu adalah sebuah perbuatan kesalahan besar, ya. Bagaimana orang akan bisa ibadah dengan benar kalau dia tidak belajar, ya. Sehingga kebanyakan orang yang kemudian tidak belajar, dia beribadah, dia beragama sesuai anggapannya. Ya, kalau beragama sesuai anggapannya, ngapain Allah turunkan Quran? Ngapain Allah turunkan Rasul, angkat seorang Rasul, kan? Nah, maka dengan kita mengimani Al-Quran, itu menjadi langkah awal
kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Al-Quran ini adalah sumber di dalam kita memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sempat tidak sempat, mau tidak mau, bagaimanapun kita harus mempelajari Al-Quran. Ya. Kan kita tidak boleh, saya beragama, udahlah yang penting saya sholat. Ya. Udah yang penting saya menjalankan kewajiban. Tidak, agama itu adalah landasan petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan kita. Agama bukan hanya sebatas kita sholat. Agama bukan sebatas datang Ramadan kita puasa, tidak. Agama adalah mengatur seluruh aspek kehidupan kita itu. Nah, maka bagaimanapun kita harus mengagendakan bagaimana kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Maka di dalam ayat begitu banyak ayat-ayat memperingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang gak ada ilmunya. Ya, jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang gak ada landasannya. Dalilnya apa? Gak ada. Ya, kenapa? Pasti kita akan terjatuh kepada berbagai kesalahan itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita wajib mengimani kitab, mengimani Al-Quran? Karena dia adalah hukum yang adil, dia adalah penengah yang adil dalam kehidupan manusia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu sekalian. Makhluk sosial artinya kita tidak mungkin hidup sendiri. Tidak mungkin itu. Minimal kita hidup dengan pasangan kita. Dan kita dengan pasangan kita tidak mungkin selamanya kita satu pemikiran. Ya, saya setuju, istri setuju, belum tentu itu, Pak. Itu yang paling kecil. Sekup hubungan sosial kita yang paling kecil dengan pasangan kita. Itu saja tidak selamanya kita saling setuju. Belum lagi kita satu keluarga, ada anak di situ, apalagi dengan tetangga, dengan masyarakat. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan likulli ra'sun ra'yun. Ya, dikatakan likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya pemikiran masing-masing. Satu jamaah Masjid An-Nur ini itu sulit, Pak, untuk satu pendapat itu sulit. Kenapa? Setiap kita punya argumen, punya alasan, punya cara pandang. Perbedaan wawasan bisa menghasilkan pandangan yang berbeda. Pengalaman setiap orang berbeda, pendidikan berbeda, umur berbeda, kadang melahirkan pendapat yang berbeda-beda. Itu otomatis. Nah, bahkan di dalam hadis dikatakan man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira. Setelah sepeninggalku nanti kalian akan hidup dengan menyaksikan berbagai perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga apa? Berbagai perbedaan yang kemudian kita harus temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi penengahnya? Maka penengahnya adalah kitab Allah. Tidak bisa orang Anda harus mengikuti saya, nggak bisa. Emang siapa Anda kan gitu? Begitu saya harus mengikuti Anda, ya nggak bisa. Kita sama-sama manusia kan gitu. Menurut saya benar, belum tentu menurut jenengan benar. Apa yang menurut Anda benar, belum tentu menurut saya benar. Sehingga apa? Apa yang harus jadi penengah? Penengahnya itu adalah kitab Allah. Maka Allah sudah isyaratkan begitu banyak di dalam ayat, Rasul ingatkan di dalam hadis, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian mendapatkan perbedaan-perbedaan, kalian tidak satu pendapat, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran. Agar apa? Agar ada jalan tengah. Nah, kalau nggak ada penengah nanti nggak bisa, Pak. Itu nggak bisa. Maka dalam kehidupan yang kita dihadapkan dengan berbagai perbedaan-perbedaan cara pandang, pendapat, menurut saya begini, menurut Anda begitu, itu harus ada penengahnya. Kenapa? Karena perbedaan ini harus dikelola agar perbedaan tidak melahirkan perpecahan. Kalau
setiap perbedaan kemudian harus disikapi kuat-kuatan, kita nggak bisa hidup sosial, Pak. Nggak bisa itu. Ya, jadi kalau perbedaan ini kemudian, ya ayo kuat-kuatan, siapa yang kuat dia yang menang. Nah itu jahiliyah lagi, hukum rimba lagi. Nah, maka di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis diingatkan betul pentingnya apa? Pentingnya kita menerima Quran sebagai penengah di antara kita. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman sampai apa? Sampai menjadikan Rasul, menjadikan Allah sebagai hukum di antara kalian. Ya. Kalau hukumnya Allah pasti adil, Pak. Pasti adil. Kenapa? Karena tidak ada unsur hawa nafsunya, Pak. Tapi manusia, Pak, jenengan buat aturan, tidak mungkin aturan itu untuk menghukum diri sendiri, nggak mungkin, Pak. Jenengan kemudian punya usaha, buat aturan untuk karyawan, untuk ini. Kira-kira aturan itu merugikan diri sendiri nggak? Nggak mungkin. Aturan itu dibuat untuk menyelamatkan saya. Itu aturan manusia begitu, Pak. Benar tidak? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin saya buat aturan kok menyusahkan saya sendiri, itu nggak mungkin. Itu aturan manusia yang ada hawa nafsunya. Kita buat aturan kalau bisa saya aman, yang lain harus ikut saya. Itu seperti itu buatan manusia itu seperti itu. Kenapa? Ada unsur hawa nafsu. Nggak mungkin misalnya gini, saya buat aturan kok nyusahkan saya, nyusahkan keluarga saya. Nggak usah dibuat itu. Tapi dia buat aturan biar saya aman, keluarga saya aman, orang lain harus ngikuti saya. Orang punya perusahaan, dia punya aturan, karyawan harus begini, harus begini, harus begini. Kalau nggak mau pecat. Itu apa? Ada hawa nafsu dia biar yang punya perusahaan untung. Nah, maka aturan manusia itu pasti ada hawa nafsu. Tapi aturan Allah tidak akan memihak siapapun kecuali kebenaran, Pak. Coba Al-Quran memihak siapa? Ya, Al-Quran hanya memihak kepada kebenaran. Maka disitulah Allah katakan, jika kalian terjadi berbagai perbedaan itu apa? Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada agama, karena agama itu adil. Nah, maka ini kalau masyarakat itu kemudian hidupnya agamanya bagus, pasti suasananya pasti bagus. Kenapa? Sudah saling tahu. Ya, sudah saling tahu. Kalau ada terjadi perbedaan nggak ada masalah. Ayo kita sama-sama bagaimana menurut agama kita. Kalau itu sudah diputuskan menurut agama kita, ya sudah. Kita sebagai orang-orang beriman, kita tinggal mengikuti itu. Nah, jadi kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Al-Quran itu biar tercapai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Orang kalau beragamanya bagus, Bapak Ibu, masyarakat beragamanya bagus, itu masyarakatnya adil, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka punya penengah, yaitu penengahnya adalah agama. Ini orang tua meninggalkan warisan, bagaimana cara membaginya? Tanyakan kepada agama. Ya. Agar apa? Agar tercapai keadilan. Oh, ini di jamaah masjid ini ada perbedaan dalam ini dan itu. Kembalikan kepada agama. Biar apa? Biar sama-sama adil. Jangan kembalikan kepada orang. Nanti kembalikan kepada orang, ya memihak orang tersebut. Nah, sehingga apa? Iman kita kepada kitab Allah itu adalah menjadi sebab tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau kita harus terima keadilan Al-Quran, keadilan agama itu. Kenapa? Itu yang seadil-adilnya. Ya, itu yang seadil-adilnya. Ya, maka dulu ada kisah dari orang Yahudi di Madinah yang kemudian terjadi masalah. Ya, mereka bersengketa, berseteru. Kemudian apa? Mereka gimana caranya nih mencari keadilan? Mereka kemudian datang kepada pendeta. Mereka, enggak bisa. Kenapa? Pendeta terima suap, enggak bisa memutuskan adil itu. Akhirnya apa? Mereka datang kepada Nabi. Ayo kita datang kepada Muhammad, karena Muhammad itu enggak bisa terima suap. Datanglah kepada Nabi.
diputuskan kalau namanya menghilangkan nyawa orang lain, namanya nyawa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Kira-kira betul ya Pak? Bisa nggak nyawa itu dibeli Pak? Kalau bisa dibeli, mungkin ada yang mau beli nyawa jenengan itu Pak. Tapi nyawa itu nggak bisa, mau dihargai berapapun nggak bisa. Namanya nyawa itu hanya sepadan dengan nyawa. Maka dalam Islam ada hukum qisas. Biar apa? Biar orang tidak bermudah-mudahan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa? Kalau ada orang berani menghilangkan nyawa orang lain, harus dibayar pula dengan nyawa. Karena nggak ada manusia yang mau menjual nyawanya, itu nggak ada itu. Nah, akhirnya apa? Disampaikan kepada Nabi, ya, qisas. Kalau engkau berani menghilangkan nyawa orang, kamu harus mengganti dengan nyawa orang juga, dengan nyawamu, kan begitu. Nah, ternyata mereka nggak setuju. Wah, ini mah berat kan itu. Coba datang kepada Abu Bakar. Datanglah kepada Abu Bakar menyampaikan kasus begini. Ternyata keputusan Abu Bakar sama dengan keputusannya Rasul. Akhirnya apa? Coba datang kepada Umar. Di saat mereka datang kepada Umar, kemudian ditanya sama Umar, sebelum ke sini kamu kemana saja? Saya sudah datang kepada Nabi Muhammad. Apa keputusannya? Begini. Setelah itu apa? Datang kepada siapa? Datang kepada Abu Bakar. Bagaimana keputusan Abu Bakar? Sama dengan keputusannya Nabi Muhammad. Nah, akhirnya apa? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Belum masuk rumah. Apa yang belum lakukan? Ngambil pedang, Pak. Jawabanmu ya ini. Kalau engkau tidak bisa terima dengan keputusannya Rasul, hendak mencari keadilan kemana? Karena keputusan Rasul, keputusan agama adalah yang paling adil, paling adil. Karena tidak akan memihak siapapun kecuali memihak kebenaran itu. Nah, sehingga apa? Iman kita kepada kitab itu suatu keharusan agar terciptalah keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya percaya dengan Quran, ya sudah, kita serahkan keputusan itu kepada Al-Quran. Itu maka adil, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita harus mengimani Al-Quran, mengimani kitab itu? Karena iman kita kepada kitab itu adalah menjadikan apa? Ya, kalau kita lihat Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah apa? Sebuah penjagaan terhadap agama. Ya, penjagaan terhadap agama, walaupun apa? Walaupun setelah Rasulullah meninggal, Bapak. Jadi kaum muslimin di saat Rasulullah masih hidup kan enak. Masalah apapun datang ya Rasulullah, bagaimana ini? Ada masalah lagi datang ya Rasulullah, bagaimana yang terbaik? Selalu ditanyakan kepada Rasul, itu enak, Pak. Tapi setelah Rasulullah wafat, apa yang kemudian terjadi? Apakah agama berubah, Bapak Ibu sekalian? Agama tidak berubah dengan wafatnya Rasul. Kenapa? Kitabnya masih ada. Kitabnya masih ada itu. Sehingga orang beragama setelah wafatnya Rasul tetap sama di saat beragama di saat Rasulullah masih ada. Kenapa? Kitabnya masih ada. Ya, sebab kalau beragama berdasarkan keputusan seseorang, nanti orang itu meninggal, maka agamanya selesai. Tapi dengan adanya kitab Allah, kita mengimani kitab Allah, maka apa? Panduan-panduan dalam kita beragama tetap sama dengan panduan yang ada di zaman Rasul. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apalagi Allah sudah menjamin Al-Quran itu tidak akan bisa berubah. Disebutkan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang akan menjaga Al-Quran. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran di zaman Nabi sama dengan Al-Quran di zaman kita sekarang, tidak akan pernah berubah, Pak. Tidak akan pernah berubah. Maka saya sudah berkali-kali menemukan ada orang membuat aplikasi Al-Quran, Pak. Ya, entah dia itu mencetak Al-Quran atau dia buat aplikasi Al-Quran, walaupun satu harokat saja salah, Pak, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ada cetakan Al-Quran salah, pasti ketahuan, Pak. Walaupun salahnya cuma satu huruf itu. Walaupun salahnya cuma satu harokat,
pasti ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjaga itu adalah Allah. Kalau yang menjaga manusia itu ada lupa, ada khilaf, kan gitu. Tetapi kalau yang menjaga itu adalah Allah, maka akan selalu terjaga. Ya. Orang yang hafal Quran atau kita, misalkan Bapak Ibu hafal surat Al-A'la tadi yang saya baca misalnya. Kalau saya satu harokat saja salah, pasti Bapak Ibu tahu itu salah tadi bacanya kan. Sehingga tidak mungkin Al-Quran itu bisa dirubah-rubah, Pak. Nggak mungkin. Ada orang baca Al-Fatihah salah, kita semua tahu itu salah itu. Pasti salah. Sehingga apa? Setiap kesalahan itu pasti akan dikoreksi. Al-Quran terbit kok ada salah tulis, pasti ketahuan. Kenapa? Sekali lagi yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Al-Quran di HP, Pak, itu akan ketahuan. Itu akan ketahuan betul itu. Sehingga dari zaman Nabi sampai hari ini Al-Qurannya tetap tidak berubah. Sehingga beragama di zaman Nabi dengan beragama di zaman kita sekarang, ya agamanya sama. Nah, sehingga apa? Dengan kita mengimani Al-Quran, mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya agar agama kita terjaga. Jangan kemudian kita tadi beragama menurut perasaan saya. Wah, ini kan baik, masa sih nggak boleh kan? Nggak begitu. Agama itu ada panduan dari Allah yang kemudian kita harus ikuti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Allah menurunkan kitab, Bapak Ibu sekalian? Kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran? Allah menurunkan kitab ini adalah sebagai hujjah bagi Allah, sebagai alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau manusia itu kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang kok masuk neraka Bapak Ibu, maka orang itu nggak bisa protes lagi Bapak Ibu. Dia nggak bisa protes, ya Allah kenapa saya masuk neraka? Manusia nggak bisa protes. Kenapa? Allah sudah turunkan Alkitab, Allah sudah turunkan Al-Quran. Kok kalian nggak mau ngikuti? Ya resiko sendiri. Resiko sendiri itu. Kita hidup saja Pak Bu. Kenapa sih hidup kita susah? Ya itu sudah resiko sendiri. Allah sudah ciptakan kita di dunia, Allah berikan panduan hidupnya, bahkan Allah turunkan Rasul untuk menjelaskan. Ini jalan yang selamat, ini jalan yang nggak selamat. Silahkan pilih sendiri. Dan dalam agama, Bapak Ibu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Allah itu nggak memaksa kita masuk Islam kok. Nggak ada paksaan itu kan. La ikraha fiddin. Allah cuma turunkan Al-Quran ini panduan. Kalau kamu ingin selamat, jadilah orang-orang bertakwa. Caranya bagaimana? Caranya begini. Caranya begini. Kalau tidak ingin, ya sudah, silahkan kamu melakukan semampumu, semaumu sendiri kan gitu. Tapi ya jangan protes, jangan protes itu. Sehingga Allah menghukum seorang hamba nggak bisa alasan lagi, nggak bisa alasan lagi. Maka orang-orang yang kemudian nurut sama Al-Quran, nurut sama Allah, pasti selamat Bapak. Orang yang bertakwa, orang yang nggak berbuat salah, Bapak Ibu sekalian, itu hidupnya enak. Hidupnya enak. Jadi manusia usia 4 bulan Bapak, di kandungan ibunya, di rahim ibunya, didatangi malaikat. Ditetapkan umurmu nanti akan berapa. Yang pertama ditiupkan nyawa dulu. Ditiupkan nyawa, maka bayi ini kemudian hidup bernyawa. Setelah itu ditetapkan kamu umurnya berapa di dunia, rezekinya berapa, kamu akan bahagia. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bayi ini lahir Bapak. Bayi ini lahir. Bayi sampai dia balik kan nggak berbuat dosa Pak. Jadi anak itu sampai sebelum balik itu nggak ada dosanya. Maka kalau nggak ada dosanya hidupnya enak Pak. Hidupnya enak. Ya pengen makan udah disiapin makan, pengen minum disiapin minum, pakaian dibelikan, disetrikakan, dicuci. Mohon maaf Pak, sampai BAB saja diurusin itu. Nggak usah mikir makan, dikasih makan. Anak namanya kepingin apapun dikasih sama orang tuanya. Enak tidak Pak? Enak. Kenapa? Karena anak tidak ada dosanya.
Tapi nanti dia sudah mulai dewasa, mulai balik Pak Bu, sudah mendapatkan masalah-masalah dalam hidup. Kenapa mendapatkan masalah-masalah dalam hidup? Dia sudah mulai dihitung. Dan yang menyusahkan sistem, yang menyusahkan diri sendiri adalah dia merusak sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Dosa itulah yang menjadikan rumitnya hidup seseorang. Orang Allah sudah tetapkan kamu lahir, rezekimunya begini, jalan hidupnya begini, panduannya seperti udah ikuti. Kalau engkau tidak berbuat salah, hidupnya enak. Tapi kalau engkau berbuat salah, hidupmu rumit sendiri. Berbuat salah itu apa? Tidak mengikuti panduan Allah SWT. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur umur kita, mengatur semuanya Allah. Kok kita agak nurut? Ya susah sendiri. Maka contoh orang yang tidak berbuat dosa ya anak-anak itu hidupnya nggak pusing mikirin makan itu, tapi selalu makan. Ya, bahkan anak itu orang belum lapar sudah disiapin makanan sama orang tuanya itu. Hidupnya tercukupi. Ya. Yang tidak berbuat dosa, Bapak. Hewan itu nggak berbuat dosa, dicukupi sama Allah itu. Ya. Bahkan kalau hewan itu dikandangin, Pak, dia lapar tinggal yang punya ngasih makan itu, nggak usah repot-repot itu. Kenapa kehidupan manusia itu rumit, susah dan seterusnya? Karena dia sendiri yang merusak tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri yang merusak. Maka dengan pelanggaran itu menjadikan kehidupan rumit. Maka disebutkan dalam hadis, tidaklah yang menghalangi rizki seseorang kecuali dosanya. Kecuali dosanya itu. Nabi sudah menjelaskan seperti itu. Allah juga sudah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydinas. Kamu ada masalah, ada musibah, ada ujian, ulah dirimu sendiri. Kalian sendiri yang kemudian tidak mengikuti panduan Allah SWT. Lalu bagaimana seandainya kita sudah terlanjur hidup, terlanjur banyak kesalahan? Banyak kesalahan sejak kita balik ternyata banyak pelanggaran. Kita nggak menjalankan kewajiban, tidak melakukan. Caranya cuma satu, taubat. Maka orang-orang yang kemudian sadar diri, dia sadar melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat. Maka apa? Allah katakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha Pengampun. Kalau engkau tobat, sistemnya kembali lagi, Pak. Maka Allah katakan, "Yursilis sama alaikum mitarara." Maka Allah turunkan keberkahan dari langit untuk kehidupanmu. Wa yursilu alaikum mitarara wa yumditkum bi amwal wa banin. Maka Allah akan perbanyak harta dan keturunan. Allah normalkan kembali kehidupan itu kalau orang itu mau bertobat. Artinya kerusakan itu akan jadi baik lagi. Bahkan para ulama menyebutkan tentang keajaiban taubat, keajaiban istighfar. Kenapa? Itu menjadikan tatanan kehidupan kita normal kembali. Tapi kalau kita tidak seperti itu, ruwet terus, Pak. Allah sudah mengatakan segala keruwetan kehidupan itu adalah karena ulah manusia sendiri. Manusia itu sok tahu, sok pinter, padahal apa sih pinternya kita? Dunia ini terlalu banyak misteri, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak misteri. Kita besok aja nggak tahu apa yang terjadi. Kita ingin sehat, olahraga, makan teratur, istirahat, tapi sakit juga. Kita ingin kerja keras biar penghasilan kita cukup. Banyak orang kerja keras nggak ada hasilnya juga. Begitu banyak dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita prediksi. Kok kita terlalu percaya diri? Kok kita terlalu merasa pinter? Dari mana? Kita nggak bisa menjangkau besok. Seminggu lagi mau seperti apa? Sebulan lagi mau seperti apa? Kita nggak tahu, Pak. Rizki kita nanti saja kita nggak tahu kok, Pak. Betul tidak? Umur kita mau sampai kapan saja kita nggak tahu. Maka kalau kita sebagai manusia kok merasa tahu, merasa ini, wah itu celaka betul itu. Orang yang kepingin selamat, ikutilah panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sistem dalam kehidupan kita nanti normal lagi. Apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita, pasti kita dapatkan itu, pasti kita akan dapatkan. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran ini, Bapak, itu sebagai sebuah alasan
argumen bagi Allah untuk menetapkan keadilan. Jadi misalnya gini Pak, kita terjatuh kepada musibah, kecelakaan seperti ini, tidak bisa nyalahkan Allah lagi. Allah sudah kasih tahu kok, kita ngeyel. Orang masuk neraka nggak bisa protes lagi. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Al-Quran sudah saya turunkan, Nabi sudah turunkan, penjelasan sudah ada. Kan Anda sendiri yang memilih itu kan. Nah, sehingga apa? Keputusan Allah terhadap jawaban terhadap balasan setiap hambanya itu sudah tidak bisa diprotes. Karena apa? Karena Allah sudah menurunkan hujahnya, Allah sudah menurunkan kitabnya itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada jalan keselamatan, keberhasilan dalam kehidupan ini kecuali kita harus mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun kehidupan manusia, Bapak Ibu, namanya takwa itu solusinya. Takwa itu bekal dalam kehidupan dunia akhirat. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan ketakwaan. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Mau carut-marut kehidupan apapun, Pak, yang penting takwa. Takwa itu apa? Perintah Allah jalankan, yang dilarang jangan ditabrak. Yang dilarang jangan ditabrak, resikonya berat. Resikonya berat. Sekecil apapun pelanggaran ada balasannya. Begitu juga sekecil apapun kebaikan juga dibalas oleh Allah Subhanahu. Sehingga Allah berfirman, sebaik-baik bekalmu dalam kehidupan dunia akhirat adalah ketakwaan itu. Jalankan perintah Allah. Kalau ada pelanggaran, jangan sekali-kali dilakukan. Kalau kita tahu ini dilarang Allah, jangan sekali-kali dilakukan. Kenapa? Kita harus nanggung resikonya sendiri. Itu yang jadi masalah di situ. Nah, maka marilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kehidupan kita nggak tahu sampai kapan, ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi bagaimana kita membekali diri kita dengan agama, membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah, cuman itulah jalan keselamatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, ya, memberikan bimbingan dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.